Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak atau Ibu yang sedang menonton. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan kerja saya akan memaparkan proposal bisnis dari perusahaan kami. Kami berasal dari bisnis yang bernama Fudgy Brownies Treats. Untuk pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui rekan saya yang bernama Silsi dan juga Yolan. Kepada Silsi dan Yolan, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, saya Silsi Dwi Dininggar akan menjelaskan profil dari bisnis kami. Bisnis ini adalah bisnis yang berfokus pada produk brownies. Jenis brownies yang kami tawarkan adalah Fudgy Brownies. Fudgy Brownies merupakan jenis kue brownies yang bagian dalamnya memiliki tekstur yang lembut dan creamy, serta dengan takaran coklat yang lebih banyak. Yang membedakan Fudgy Brownies kami dengan Fudgy Brownies yang lain, yaitu Fudgy Brownies kami terbuat dari bahan dasar talas ungu. Talas ungu yang dikenal dengan kandungan nutrisi dan manfaatnya untuk menjaga kadar gula darah, serta sebagai pengganti karbohidrat bagi seseorang yang sedang melakukan diet. Sehingga produk kami cocok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, baik perempuan maupun laki-laki, dan masyarakat dengan healthy lifestyle maupun masyarakat dengan semua makanan keinginannya. Bisnis yang kami rintis memiliki nama Fudgy Brownies Treats. Kami menggunakan nama tersebut karena diksi treats memiliki makna makanan yang tidak mengenyangkan namun memiliki daya tarik yang kuat untuk dinikmati, untuk dicoba, untuk dirasa, serta menimbulkan kesan enjoy, love to eat, and eating. Sedangkan make to with love yang berarti dibuat dengan cinta. Brownies kami dibuat dengan cinta, makanan yang dibuat dengan cinta akan lebih enak saat dinikmati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yola. Kepada Yola dipersilakan. Baik, terima kasih Silsi atas penjelasannya tentang profil bisnis. Di sini saya Yola, saya akan menjelaskan tentang arti logo bisnis Fudgy Brownies Treats. Yang pertama yaitu ada warna background mocha yang menggambarkan suatu kenetralan. Sama seperti Fudgy Brownies kita yang netral untuk dapat dinikmati dari berbagai kalangan usia karena merupakan Fudgy Brownies yang terbuat dari talas sehingga aman dan juga menyehatkan. Yang kedua yaitu warna-warni coklat pada logo menggambarkan kesan hangat. Sama seperti brownies kita yang akan disajikan saat masih hangat atau fresh from oven. Warna coklat juga identik dengan warna brownies dan juga limpahan coklat yang terkandung di dalam brownies. Yang ketiga, gambar box kotak dengan kaki dan tangan serta ekspresi yang ceria menggambarkan bahwa tim kami akan melayani pelanggan dengan senang hati demi kepuasan pelanggan. Yang keempat, gambar box kotak memiliki arti bahwa produk kami dapat dikirim hingga keluar kota, tentunya dengan pengemasan box yang aman. Yang kelima, tulisan ESTD 2022 memiliki arti bahwa perusahaan kami telah diresmikan pada tahun 2022. And last but not least, tulisan Back with Love memiliki makna bahwa tim kami mengelola brownies dengan senang hati dan tidak secara sembarangan. Sekian dari arti logo bisnis Fudgy Brownies Treats. Untuk visi dan misinya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali yaitu Silsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi dari bisnis yang kami rintis. Untuk visi, memproduksi Fudgy Brownies sehat dengan topping yang bervariasi sehingga dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh semua kalangan tanpa khawatir gula berlebih. Dan yang pasti, kaya nutrisi dan konsisten dengan kelezatan produk. Dan untuk visi, 1. Memproduksi Fudgy Brownies berkualitas tinggi dengan bahan-bahan pilihan yang kaya nutrisi untuk konsumen. 2. Menjaga citra rasa secara konsisten dengan mengedepankan citra produk untuk konsumen. Dan yang ketiga, menguasai target pasar produk Fudgy Brownies dalam skala nasional. Kembali lagi bersama saya Yola. Pada kesempatan kedua kali ini saya akan memaparkan tentang struktur bisnis Fudgy Brownies Treats. Jadi Fudgy Brownies Treats ini didirektori oleh Palar Buana. Kemudian ada saya, Yolana Berisia sebagai sekretaris. Lalu ada Rida Yuliana Rama sebagai manajer keuangan. Kemudian ada Adil Surya sebagai manajer pemasaran. Kemudian ada Iko Mangnara sebagai manajer SDM. Dan juga ada Silsi Dwi sebagai manajer PR. Kita juga memiliki 2 karyawan yaitu Angelik Laras dan juga Fadila Najwa.
Sekian dari saya dan juga Silsi yang telah menjelaskan tentang bab 1 dan untuk bab 2-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk bagian 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri Rida dan rekan saya Fadila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Rida Yuliana Rahma akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dunia kuliner itu sangat beragam jenis dan bentuknya. Ada yang asin hingga manis, ada yang pedas hingga asam, ada yang dari tradisional hingga modern, dan ada yang lokal hingga internasional. Dimanapun kita berada, tentu makanan dan minuman menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah pasca endemi, masyarakat berbondong-bondong untuk membuka bisnis makanan untuk mengembalikan kestabilan ekonomi keluarga. Maka dari itu, kami membuka bisnis makanan yang enak, sehat, dan kekinian untuk menarik perhatian masyarakat. Dengan adanya endemi COVID-19 yang membuat kita harus tetap menjaga tubuh kita dari berbagai penyakit, maka dari itu terbitlah ide untuk membuat bisnis makanan bernama Fudgy Brownies. Fudgy Brownies adalah jenis kue yang bagian dalamnya memiliki tekstur lembut serta creamy dengan takaran coklat yang lebih banyak. Yang membedakan Fudgy Brownies kami dengan Fudgy Brownies yang lain ialah kami menggunakan bahan dasar talas ungu. Talas ungu dikenal dengan berbagai kandungan nutrisi dan manfaatnya yang dapat menjaga kadar gula darah dan dapat menjadi pengganti karbohidrat untuk seseorang yang sedang melakukan diet. Sehingga bisnis makanan kami sangat cocok untuk semua kalangan masyarakat, dimulai dari anak-anak hingga orang tua. Sehingga orang tua dapat menikmati Fudgy Brownies tanpa khawatir terserang penyakit yang disebabkan oleh kadar gula yang tinggi. Karena diketahui bahwa seseorang yang memiliki penyakit penyerta lebih rentan terkena COVID-19. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak masalah. Nah, setiap kegiatan untuk memulai usaha, tentunya kita harus mengukur dong kemampuan pilihan jenis usaha terhadap lingkungan ataupun bersaing, yaitu melalui analisis SWOT. Berikut kami jabarkan hasil analisis SWOT dari produk yang akan kami pasarkan. Baik, untuk strength yang pertama merupakan makanan yang sudah cukup mendunia. Yang kedua, memiliki berbagai varian topping. Yang ketiga, kami memiliki produk brownies yang berbahan dasar talas, yang rendah gula dan kaya akan nutrisi, yang memiliki manfaat untuk menjaga kadar gula tetap normal dan menjaga berat badan, sehingga cocok untuk semua kalangan. Oleh karena itu, Fudgy Brownies kita memiliki rasa yang tak hanya enak tetapi juga sehat dan mampu meminimalisir pencegahan penyakit diabetes serta cocok untuk seseorang yang sedang melakukan diet ketat. Yang keempat, bahan-bahan yang dibutuhkan mudah dijangkau. Dan yang kelima, harga jual yang relatif terjangkau. Kemudian untuk weakness, yang pertama, permintaan akan mengalami naik turun. Yang kedua, tidak mudah tahan lama. Yang ketiga, harus terus mengeluarkan inovasi baru agar dapat bertahan. Yang keempat, banyak pilihan makanan di Indonesia yang sejenis yang menjadikan persaingan cukup ketat. Yang kelima, mudah hancur saat pengiriman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Najwa Sahra NIM 15022132223. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan hasil analisis SWOT dari usaha Fudgy Brownies Trade. Dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis, sebuah opportunity atau peluang sangat perlu dianalisis untuk berkembangnya sebuah usaha atau bisnis tersebut. Maka dari itu, opportunity atau peluang yang kami analisis dari usaha Fudgy Brownies Trade yang pertama adalah adanya daya beli masyarakat terhadap makanan yang relatif tinggi. Yang kedua, menerima banyak pesanan karena platform media promosi yang digunakan sangat beragam, seperti media sosial, mulut ke mulut, brosur, dan sebagainya. Yang ketiga, rasa Fudgy Brownies yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Dan yang keempat, dapat dinikmati oleh seluruh kalangan karena Fudgy Brownies yang kami produksi merupakan sebuah Fudgy Brownies yang sehat, berkualitas, yang berbahan dasar talas dan rendah gula. Dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha pastinya tidak berjalan dengan lurus atau baik-baik saja. Namun akan ada beberapa threat atau ancaman yang akan menghalangi atau menghadang usaha atau bisnis yang sedang berjalan. Maka dari itu, kami menganalisis sebuah threat atau ancaman dari usaha Fudgy Brownies Trade. Ancaman atau threat dari usaha Fudgy Brownies Trade yang pertama yaitu munculnya sebuah pesaing dengan inovasi yang lebih menarik. Yang kedua, menjamurnya pesaing saat permintaan sedang naik. Yang ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis faktor-faktor masalah dari usaha Fudgy Brownies Trade. Yang pertama yaitu adanya faktor persaingan bisnis.
Persaingan bisnis menjadi resiko yang sangat besar dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Persaingan bisnis terjadi dalam bentuk harga, varian, kualitas, dan sebagainya. Para pebisnis pun akan berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen. Maka dari itu, kami selalu memantau perkembangan pasar dan selalu memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara terus berkreasi dan inovatif dalam mencari solusi atas permasalahan yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor yang memiliki resiko sangat besar dalam menjalankan sebuah bisnis. Adanya manajemen keuangan yang buruk akan berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Maka dari itu, kami mengatasinya dengan mengatur dan memiliki SDM yang handal di bidang keuangan, sehingga dapat mengatur manajemen keuangan dengan baik. Yang ketiga, faktor harga bahan baku yang tidak stabil. Adanya harga bahan baku yang tidak stabil membuat hal ini menjadi penting dalam menjalankan sebuah usaha. Maka dari itu, kami sebagai pengusaha harus mencari pemasok yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, seiring berkembangnya waktu dan kreativitas seseorang dalam membuat atau menyajikan sebuah makanan yang lezat dan bergizi, sehingga tren makanan akan terus berubah-ubah. Maka dari itu, kami mengatasinya dengan terus berkreasi untuk menyuguhkan sebuah fudgy brownies yang berkualitas, sehat, lezat, bergizi, dan pastinya dengan varian-varian yang baru. Yang terakhir yaitu faktor teknologi. Adanya teknologi yang semakin berkembang, mau tidak mau sebuah bisnis harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga antara teknologi dan bisnis bisa hidup berdampingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari usaha Fudgy Brownies Treat. Tujuan dari usaha Fudgy Brownies Treat yang pertama-tama adalah mencari keuntungan. Selain itu, Fudgy Brownies yang kami produksi bertujuan untuk bisa dinikmati oleh seluruh kalangan seperti orang tua, anak-anak, remaja, dan sebagainya. Dikarenakan produk Fudgy Brownies yang kami keluarkan merupakan sebuah Fudgy Brownies yang sehat, berkualitas yang berbahan dasar talas, dan gula yang rendah kalori. Baik, untuk bagian 3 akan dijelaskan oleh Adil dan Hanif. Kepada Adil dan Hanif, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya Adil Surya akan melanjutkan yaitu bab 3, deskripsi dan peluang solusi bisnis. Yang pertama itu ada deskripsi produk. Fudgy brownies adalah jenis kue brownies yang bagian dalamnya memiliki tekstur lembut serta creamy dengan takaran coklat yang lebih banyak. Yang membedakan Fudgy brownies kami dengan Fudgy brownies yang lain ialah kami menggunakan bahan dasar talas ungu. Talas ungu dikenal dengan berbagai kandungan nutrisi dan manfaatnya yang dapat menjaga kadar gula darah dan dapat menjadi pengganti karbohidrat untuk seseorang yang sedang melakukan diet, sehingga bisnis makan kami sangat cocok untuk semua kalangan masyarakat, dimulai dari anak-anak hingga orang tua, perempuan maupun laki-laki, masyarakat dengan healthy lifestyle maupun masyarakat dengan semua keinginan makanannya. Serta kami menggunakan bahan-bahan premium lainnya untuk membuat produk Fudgy brownies kami. Selanjutnya ada bahan membuat Fudgy brownies talas, yaitu ada 3 butir telur berukuran besar, 150 gram dark cooking coklat, 50 margarin, 100 minyak goreng, 100 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram coklat bubuk, 1/4 sendok baking powder, 150 gram talas kukus yang telah dihancurkan, gula rendah kalori. Selanjutnya ada cara membuat Fudgy brownies talas. Pertama-tama carikan bahan berupa coklat batang dan margarin serta minyak goreng dengan cara di steam. Yang kedua, blender talas ungu bersama coklat batang dan margarin serta minyak goreng yang telah dilelehkan. Selanjutnya ada campur coklat bubuk tepung dan baking powder agar merata. Setelah itu mixer 3 butir telur dengan gula pasir hingga mengembang. Setelah dimixer hingga mengembang, tuang campuran coklat bubuk, tepung, dan baking powder lalu aduk hingga merata. Setelah merata, tuang lelehan coklat, margarin, dan minyak goreng kemudian aduk hingga rata. Setelah adonan tertuang, letakkan sekat pada loyang. Setelah matang, ambil brownies dari oven dan tambahkan topping yang diinginkan. Keunggulan dan keunikan. Keunggulan dari Fudgy brownies yaitu takaran coklat berlimpah yang mampu meningkatkan mood.
Walau dibuat dengan limpahan coklat, namun fudgy brownies yang kami buat berbahan dasar talas ungu dan rendah gula sehingga rasanya tidak terlalu manis, tetapi rasanya tetap enak serta kaya akan nutrisi dan menggunakan pengawet alami sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, seperti orang tua, anak-anak, bahkan seseorang yang sedang diet. Keunikan dari fudgy brownies yang kami buat ini adalah berbahan dasar talas ungu serta memiliki banyak macam varian topping yang ditaburkan di atas brownies. Selanjutnya ada analisis bauran pemasaran 4P. Yang pertama itu produk yang kami jual adalah fudgy brownies yang merupakan jenis kue brownies yang bagian dalamnya memiliki tekstur lembut serta creamy. Ciri khas dari brownies fudgy yaitu terletak pada rasio takaran coklat dan mentega yang 2 kali lebih banyak daripada tepung. Selain itu, brownies yang akan kami produksi tentunya bukan hanya brownies yang memiliki rasa manis, namun untuk dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, bahkan meliputi pengidap diabetes bisa menikmati brownies tanpa khawatir. Produk brownies kami berbahan dasar talas ungu sehingga membuat tidak terlalu manis dan pasti rasanya enak serta kaya akan nutrisi. Produk kami tahan lama karena kadar airnya rendah dan menggunakan pengawet alami. Yang kedua itu ada price atau harga. Harga dari produk kami ada 130.000 dengan ukuran 20x20. Harga ini menyesuaikan dengan menu yang dipilih dan termasuk topping yang dipilih. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perubahan harga bahan baku. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Dalam melaksanakan promosi, kami akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter maupun melalui mulut ke mulut. Di masa pandemi ini, media online maupun offline memiliki peluang yang sangat cukup besar. Selain itu, di awal usaha kami membuat promosi dengan membeli dua buah kue dengan harga lebih murah dibanding dengan satu kue. Yang keempat ada place atau tempat. Lokasi toko kami berada di kota Bandung, tepatnya di Braga. Alasan kami mengambil lokasi tersebut karena kami semua merupakan mahasiswi universitas di Bandung. Selain itu, di Bandung khususnya Braga terkenal sebagai kota yang memiliki kekayaan kulinernya yang beragam sehingga peluang untuk bisnis semakin besar. Selanjutnya ada rancangan pemasaran dan promosi. Yang pertama itu ada pemasaran online. Rancangan yang akan kami buat di pemasaran online yaitu dengan bekerja sama dengan platform makanan online yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Karena di era pandemi seperti ini banyak masyarakat yang menggunakan platform online, maka pemasaran dengan media online sangat cocok digunakan. Selain kami akan melakukan pemasaran di beberapa media sosial seperti Instagram dan TikTok, sehingga kalayak maupun calon pembeli yang ingin melihat produk kita bisa dengan mudah dan bisa dengan gampang untuk menghubungi jika ingin membeli produk kami. Selanjutnya ada pemasaran offline. Kami akan melakukan beberapa promosi melalui banner, poster, dan akan disebarkan dan ditempelkan di beberapa tempat, serta akan membuka booth stand di beberapa tempat juga dan akan menyediakan tester produk kami. Kami juga akan melakukan promosi untuk menarik minat pembeli. Seperti pembeli yang mempunyai kartu member produk, kami bisa mendapatkan potongan diskon sebesar 15%. Dan jika pembeli membeli 2 produk kami, akan lebih murah dibandingkan hanya membeli 1 produk. Baik, terima kasih. Saya Hanif. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai target pasarnya. Target pasar yang akan kami bidik adalah pasar menengah ke atas. Untuk pasar menengah ke atas, produk fudgy brownies yang kami keluarkan pastinya memiliki kualitas istimewa dalam artian brownies yang enak, sehat, bergizi, dan banyak variasinya. Selain itu, mutu dan pelayanan yang baik harus diutamakan. Pangsa pasar menengah ke atas ini terdiri dari berbagai elemen di masyarakat, yaitu pekerja di kantoran, ibu rumah tangga, anak sekolah, mahasiswa, hingga para wisatawan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peluang solusi bisnisnya. Setelah adanya endemi, banyak kebiasaan baru yang tercipta. Salah satunya berkreasi untuk membuat makanan yang unik, lezat, dan tentunya sehat. Hal ini dipengaruhi oleh sosial media. Masyarakat menjadi tertarik untuk mencoba resep-resep baru, tapi tak jarang pula di antara mereka ingin langsung membelinya secara instan tanpa melalui proses pembuatan. Kami melihat bahwa konsumen banyak yang membeli produk fudgy brownies bukan hanya untuk dikonsumsi secara pribadi, tetapi bisa dijadikan hampers atau gift untuk orang-orang terdekat mereka di hari raya. Selain itu, di saat mereka mengadakan acara di rumah, mereka dapat langsung memesan secara online melalui sistem pre-order.
Usaha Fudgy Brownies juga tidak pernah mengenal musim, sehingga bisnis ini bisa dijalankan kapan saja sesuai yang diinginkan. Keuntungan yang didapat melalui usaha Fudgy Brownies juga tidak sedikit sehingga cukup menjanjikan. Usaha Fudgy Brownies juga bisa dijadikan sebagai bisnis sampingan bagi ibu rumah tangga. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk menjalankan produk usaha Fudgy Brownies ini. Selain karena rasanya yang lezat, bentuknya pun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Next yaitu adalah strategi dari peluang solusi bisnisnya, yaitu yang pertama mempersiapkan fasilitas yang memadai serta sumber daya manusia. Dengan adanya endemi COVID-19, semua pegawai harus divaksinasi. Selain pegawai yang sudah divaksinasi, toko Fudgy Brownies Treats juga menerapkan protokol kesehatan dan rutin untuk melakukan kebersihan toko kami. Yang berikutnya adalah promosi sosial media. Promosi digital contohnya melalui media sosial sangat diperlukan pada sebuah bisnis. Adanya perkembangan teknologi, kebanyakan masyarakat menggunakan media sosial untuk mencari informasi, khususnya informasi mengenai makanan, sehingga promosi melalui media sosial sangat diperlukan. Lalu berikutnya, memilih tempat yang strategis. Lingkungan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan usaha bisnis. Dan yang terakhir, pembuatan voucher dan diskon. Dalam sebuah usaha, adanya diskon dan voucher membuat konsumen tertarik untuk membeli produk kami. Nah, ada pula langkah-langkah penerapan peluang solusi bisnis endemi COVID-19. Berdasarkan strategi yang kami buat, menentukan beberapa langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam menerapkan solusi bisnis di masa endemi COVID-19 ini berikut merupakan langkah-langkahnya. Pada tahap awal, kami akan melakukan riset mengenai standar rasa dan quality Fudgy Brownies yang kami produksi, apakah memenuhi standar konsumen atau tidak. Lalu kami akan melakukan riset pada target pasar, yaitu kepada pekerja kantoran, ibu rumah tangga, anak sekolah, mahasiswa, maupun para wisatawan. Kemudian, jika semua aspek itu sudah terpenuhi, maka kami akan melakukan promosi melalui media promosi sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah iklan. Iklan menggunakan poster. Alasan pemilihan poster adalah untuk memudahkan penyebaran promosi toko melalui media sosial maupun media lainnya. Kita tidak memilih video iklan dikarenakan kebanyakan orang sudah terbiasa dengan iklan audio visual di mana untuk mengajak dan membuat orang tergiur untuk membeli produk atau makanan yang dijual. Yang kedua yaitu adalah media sosial. Kami menggunakan Instagram dan TikTok. Alasan pemilihan media sosial tersebut adalah karena promosi produk melalui Instagram dan TikTok lebih mudah dan cepat dijangkau khalayak umum. Dan pada saat ini, hampir semua orang memiliki akun media sosial Instagram dan TikTok. Yang ketiga, adanya jasa layanan antar makanan online. Kami menggunakan layanan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasan pemilihan jasa layanan ini adalah karena zaman sekarang masyarakat banyak lebih suka menggunakan jasa layanan online. Yang terakhir yaitu adalah offline store. Pada masa endemi ini, masyarakat terbiasa untuk memesan secara online dan drive-thru. Maka dari itu, kami membuka offline store sehingga konsumen dapat membelinya secara drive-thru untuk menghindari kerumunan yang bisa menjadi sarang COVID-19. Jika target pasar sudah terpenuhi, kami akan menjalin hubungan baik dengan para konsumen, contohnya dengan memberikan diskon, memberikan gift, memberikan harga yang lebih murah jika mereka membeli lebih dari 2 produk dari Fudgy Brownies Treats. Pada langkah yang terakhir, kami akan memberikan forum sebagai media kritik dan saran sehingga kami dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas Fudgy Brownies kami. Baik, untuk bagian 4 akan dijelaskan oleh Palar dan Vinska. Kepada Palar dan Vinska, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vinska dari kelas KM 4505 dengan NIM 15022 13 411. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi kami di bab 4 yaitu kualifikasi SDM. Yang pertama, saya akan menyebutkan tinjauan personil. Ada yang pertama direktur atau pemilik yang bertugas penanggung jawab segala aktivitas kegiatan berusaha. Ia memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya kegiatan usaha. Lalu yang kedua ada sekretaris yang bertugas bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang ada, baik itu dokumen formal atau pribadi karyawan, mengatur jadwal kegiatan pemilik atau direksi tentang bisnis. Lalu yang ketiga ada manajer keuangan yang bertugas bertanggung jawab atas keuangan sebuah perusahaan, khususnya dalam hal laporan keuangan. Dalam jalannya usaha, manajer keuangan berhak mengetahui dari mana sumber keuangan dan kemana uang itu akan disalurkan. Manajer keuangan juga bisa diberi tugas mengatur laporan pajak ke pemerintah.
Lalu selanjutnya ada manajer pemasaran yang bertugas bertanggung jawab untuk membawa nama usaha ke pasar dan bekerja dalam pengelolaan promosi sehingga bisnis semakin menarik dan membuat bisnis semakin dikenal. Manajer pemasaran harus memiliki pengalaman dan kemampuan teknis yang mumpuni untuk menjalankan marketing sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada manajer SDM yang bertanggung jawab atas karyawan yang ada dan memperhatikan tindakan, sikap, dan juga apa yang mereka lakukan baik di luar dan juga di dalam usaha. Selain itu menjadi penanggung jawab atas jalannya bisnis di tempat. Lalu ada manajer PR, bertanggung jawab untuk menjaga agar nama bisnis tidak tercoreng. Masalah yang terjadi akan diurus dan menjadi tanggung jawab manajer PR. Lalu yang terakhir ada karyawan. Yang pertama ada kasir, bertanggung jawab atas pembayaran dan transaksi yang ada di bisnis tersebut. Lalu ada juru masak, yang bertanggung jawab dalam pembuatan makanan dan minuman serta menjaga agar makanan dan minumannya higienis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualifikasi. Kualifikasi umumnya yaitu yang pertama pria dan wanita, yang kedua fleksibel dalam bekerja, yang ketiga berada di kota Bandung, yang keempat mampu bekerja sama dengan tim, lalu yang kelima usia minimal 18 tahun, lalu yang terakhir jujur, tekun dan berorientasi pada target. Lalu kualifikasi khusus yaitu sekretaris, pendidikan minimal S1 administrasi perkantoran, lalu manajer keuangan, pendidikan minimal S1 akuntansi, lalu yang ketiga, manajer pemasaran, pendidikan minimal S1 manajemen marketing dan S1 pemasaran. Lalu selanjutnya, manajer SDM, pendidikan minimal S1 manajemen SDM ataupun S1 psikologi. Lalu selanjutnya, manajer PR, pendidikan minimal S1 ilmu komunikasi atau S1 digital public relation. Lalu kasir, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Lalu yang terakhir, juru masak, yaitu pengalaman bekerja pada bidang ini minimal 2 tahun. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Palar. Silahkan Palar. Halo teman-teman semuanya, saya Palar Buana Usyani dengan NIM 150-221-3067 akan menjelaskan mengenai rencana kemitraan dan pemasok. Yang pertama yaitu rencana kemitraan. Mitra kerjasama adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis sehingga keduanya memperoleh keuntungan bersama. Kemitraan yang bekerja sama dengan Fudgy Brownie Treats ialah ada GoFood, Shopee Food, GrabFood, dan yang terakhir yaitu pusat oleh-oleh daerah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pemasok yang memasok bahan baku terhadap produk kami atau Fudgy Brownie Treats. Yang pertama yaitu telur ayam. Bahan baku telur ayam yang kami gunakan didapatkan dari pemasok telur ayam negeri yang diambil dari daerah Jawa Timur. Daerah tersebut termasuk ke dalam salah satu daerah penyumbang terbesar bahan baku telur di Indonesia. Lalu untuk bahan seperti dark coklat, coklat bubuk, margarin, dan baking powder itu kami dapatkan dari toko roti di salah satu toko yang berada di Bandung. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai tepung terigu. Tepung terigu yang kami gunakan didapatkan langsung oleh salah satu pemilik tepung terigu ternama yaitu PT Seriboga Flour Milk. Lalu yang selanjutnya ada gula rendah kalori. Gula rendah kalori yang kami dapatkan yaitu dari produsen gula ternama di Indonesia yaitu PT Nutrifood Indonesia. Lalu yang kelima, bahan baku talas. Talas yang kita gunakan kita peroleh dari salah satu produsen yang ada di daerah Bogor. Lalu yang terakhir yaitu tentang bahan baku minyak goreng. Nah, minyak yang kami gunakan ini didapatkan dari salah satu produsen minyak di Indonesia yaitu Wilmar Group. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai pemasok bahan baku dari produk kami, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetitor. Karena bisnis kami ini terletak di kota Bandung, maka dari itu berikut adalah bisnis yang kami anggap sebagai kompetitor di daerah Bandung. Yang pertama yaitu ada Amanda Brownies Kukus, yang kedua ada Bawean, yang ketiga ada Prima Rasa, dan yang terakhir ada Amaro Cake and Pastry. Baik, untuk bagian terakhir akan dijelaskan oleh Nara dan Laras. Kepada Nara dan Laras, waktu dan tempat dipersilahkan.
Halo, aku Nara dengan nomor induk mahasiswa 15022133363. Di sini berkesempatan untuk menjelaskan rincian pengeluaran dari proposal kami. Pertama-tama rincian pengeluaran bahan. Bahan baku yang kita gunakan ada 9 item. Pertama tentunya ada telur, DCC, margarin, minyak goreng, tepung, coklat bubuk, talas, Tropina klasik, dan juga yang terakhir ada baking powder. Dengan jumlah dana yang kita habiskan sebesar Rp2.193.700. Beranjak ke tabel selanjutnya ini kita akan menjelaskan perihal alat produksinya. Alat produksinya di sini kita jelaskan ada 14 item nih. Pertama itu ada kompor 3 tungku, kedua ada tabung gas 12 kilo, regulator, panci, timbangan digital, loyang kue, gelas ukur, serta ada garpu kue, set stand mixer, spatula, ada baskom, box craft, dan juga ada blender serta oven. Dari semua item alat produksi tersebut kita menghabiskan dana sejumlah Rp3.075.600. Nah, selanjutnya kita akan beranjak nih ke analisis biaya. Yang pertama tentunya ada biaya tetap dan juga biaya tidak tetap. Untuk biaya tetapnya sendiri kita tempatkan di biaya sewa tempat dan juga total gaji 10 pegawai serta biaya pemasaran. Dari ketiga elemen tersebut kita dapatkan total biaya sejumlah 384 juta. Tapi untuk biaya tidak tetapnya itu kita tetapkan di biaya bahan baku dan juga biaya lain-lainnya. Dari biaya tidak tetap kita analisis mendapatkan totalnya itu ada di 486 juta. Nah, untuk menghitung biaya totalnya itu kita menggunakan rumus variable cost ditambah dengan fixed cost-nya. Untuk itu kita mendapatkan sejumlah 784,866 juta. Nah, untuk modal awalnya sendiri kita menghitung dari variable cost ditambah juga fixed cost juga. Jadi jumlahnya itu sama, yaitu 784,866 juta. Sekian dari aku, bisa lanjut ke teman aku ya. Halo, nama saya Anjeng Larasati. Kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari analisis biaya. Biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 tahun adalah 384 juta, dibagi 12 menghasilkan 32 juta. Total biaya produksi yang dikeluarkan per bulan adalah biaya tetap dan tidak tetap. 32 juta ditambah 32.905.500 menghasilkan 64.905.500. Selanjutnya kita akan membahas biaya per unit adalah biaya produksi selama 1 bulan atau jumlah produksi yang dihasilkan. 64.905.500 dibagi 750 menghasilkan 86.500. Selanjutnya kita akan membahas harga yang ditentukan dengan keuntungan 50%, maka menghasilkan 43.250 yang didapat dari 86.500 dikali 50%. Lalu harga jualnya adalah 86.500 dibagi 43.250 menghasilkan 129.750 jika dibulatkan menjadi 130.000. Kali ini kita akan membahas analisis titik impas atau break even point. Kali ini kita akan membahas BEP harga terlebih dahulu. Didapat dari total biaya produksi 1 bulan dibagi jumlah produksi menghasilkan 64.905.500 dibagi 750 menghasilkan 86.500. Sedangkan BEP produksi didapat dari total biaya produksi dibagi harga per unit 64.905.500 dibagi 130.000 menghasilkan 499.270. Untuk mendapatkan titik impas penjualan Fudgy Brownies, maka pengusaha harus menjual 499 box Fudgy Brownies dengan harga 130.000. Lalu kita akan membahas analisis keuntungan atau proyeksi laba rugi. Kali ini kita akan membahas pendapatan terlebih dahulu. Didapat dari total Fudgy Brownies yang terjual dikalikan dengan harga jual. Jadi 750 dikali 130.000 menghasilkan 97.500. Lalu kita akan membahas tentang keuntungan. Didapat dari pendapatan dikurang total biaya produksi, yaitu 97.500 dikurang 64.905.500 menghasilkan 32.594.500. Keuntungan yang diperoleh dari menjual 750 box Fudgy Brownies dengan harga 130.000 per box dalam sebulan adalah 32.594.500. Maka pengembalian modal didapat dari modal awal dibagi laba usaha 784.866.000 dibagi 32.594.500 menghasilkan 24 bulan untuk pengembalian modal. Terima kasih.
Baik, sekian saja dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Dan saya harap dengan adanya video ini menarik atensi Bapak atau Ibu terhadap bisnis kami. Sekian dari saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.